konbanwa, jumpa lagi sama saya Malades. Kali ini saya mau share aja sih tentang pengalaman saya tentang teflon gitu kan. Jadi kemarin itu teflon yang biasa saya masak itu salah satu dari teflon itu ada kendala gitu. Nah kebetulan teflon ini itu saya beli di online shop gitu, dan ini kebetulan ya si teflonnya ini itu suka apa ya, ditayangkan di televisi gitu, iklannya tiap hari ada aja gitu kan, lumayan terkenal lah gitu kan di Jepang. Dan kebetulan juga ini saya udah pakai 8 bulan gitu, dan kemarin itu hari Senin tanggal 1 itu apa ya, saya minta tolong sama suami untuk menanyakan gitu kan, apakah ada garansi atau tidak gitu kan. Takutnya ini juga kesalahan dari saya gitu kan, tentang pemakaian si teflon gitu. Nah taunya dari mereka itu responnya cukup baik dan cepet juga. Jadi kemarin teflon yang bermasalahnya itu kemarin nggak sempat saya foto ya gitu. Nah hari ini tanggal 4 tadi sore ya, jam setengah 4 itu teflonnya dateng gitu yang baru. Ini dia teflonnya udah dateng, ini ya di sini. Nah, ini mau saya tunjukin. Tada, ini dia teflonnya. Ini rekomen banget, teflonnya benar-benar anti lengket. Dan setelah saya baca dan nanya ya sama suami gitu, tadi saya foto terus saya tanya gitu kan, ini apa gitu, dijelasin. Dan kalau dilihat dari gambar juga saya paham sih gitu kan, walaupun saya nggak bisa baca full semuanya ya. Jadi di sini itu ada 4 kesalahan yang membuat teflon ini menjadi lengket gitu. Nah di sini yang pertama itu ini itu katanya jangan dilakukan kalau misalkan teflon dalam keadaan panas langsung dikasih air, itu tidak disarankan. Dan kalau nyucinya itu harus benar-benar dengan busa yang banyak gitu. Ini yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan teflon panas gitu kan langsung dikasih air, itu dampaknya nanti katanya seperti ini gitu kan, belakangnya bermasalah gitu, tuh mengakibatkan jadi si teflon lengket. Terus yang kedua itu penggunaan api besar, ini juga tidak disarankan. Jadi kalau misalkan pakai api besar itu nanti jatuhnya gambarnya seperti ini ya, belakangnya itu teflonnya warnanya jadi seperti ini. Terus yang ketiga itu cara menyimpannya juga tidak boleh ditumpuk seperti ini gitu. Jadi kalau memang mau ditumpuk harus dilapisi tisu atau kain gitu. Dan di atas itu menggunakan alat masaknya itu yang bahannya dari aluminium, terus pakai yang cucinya juga yang pakai yang apa ini ya, serabut sama yang aluminium juga, ini nggak boleh. Itu akan berdampak jadinya yang apa ya, bahan ini ya, bahan dasar si teflonnya itu jadi kayak keangkut semua gitu, kegores-gores gitu. Terus yang keempat itu katanya nggak boleh menyimpan makanan di teflon. Kayak misalkan masak malam ini terus kita diamkan di teflon sampai besok hari atau besok lusa gitu kan, itu nggak boleh kan. Kadang-kadang kan kalau kare kan nih suka diangetin gitu atau rendang gitu kan, simpan di wajan itu udah nggak boleh katanya. Terus direndam semalaman itu nggak boleh, disarankan lah ya untuk merendam si teflon ini dengan air lama-lama gitu. Terus disarankannya kalau memang mungkin karena ini kan panas ya gitu kan, nggak hanya teflon ini aja, teflon yang merek lain juga kalau memang pemakaian itu kan mungkin pakai elap ya, elap yang agak tebal gitu. Lah dari 4 ini kemarin itu teflon saya yang yang lengket itu belakangnya seperti ini gitu. Jadi saya sadar ternyata
saya melakukan kesalahan itu pakai api besar. Iya, saya akui memang kemarin itu kalau pagi kadang-kadang suka buru-buru ya kalau masak itu, karena bikin bento, bikin sarapan gitu. Nggak sadar kalau karena pengen cepet gitu, apinya saya besarkan gitu, yang kecil. Karena memang kecil itu sering banget saya pakai ya, tiap hari pagi, siang, malam itu kecil itu pasti kepake gitu. Nah itu memang belakangnya seperti ini. Kalau yang ini sih saya nggak pernah. Terus yang ini apalagi saya selalu nyimpannya itu masing-masing beda-beda. Terus yang ini apalagi saya nggak pernah gitu. Jadi dari keempat ini saya nomor 2 ini. Kemarin kendalanya seperti ini. Jadi pure ini teflonnya diganti gratis tanpa dikenakan biaya sama sekali. Biaya kirim juga ditanggung sama mereka. Benar-benar terima kasih banyak sama Belvina sudah mengganti teflon yang baru. Sangat-sangat terima kasih banyak. Dan mungkin buat yang tinggal di Jepang, kalau memang seandainya butuh teflon yang anti lengket, saya sarankan sih ini ya, merek Belvina ini menurut saya rekomen banget. Kualitasnya bagus menurut saya. Ininya juga anti lengket, benar-benar terus masak juga cepet ya. Dan saya mau nunjukin juga, kemarin kan waktu beli satu paket itu kan isinya 3, beli satu kan juga bisa, cuman kalau beli paket itu lebih murah. Kemarin itu suami saya itu ngulikan saya, katanya biar masaknya itu lebih semangat lagi gitu. Nah, terus ini saya mau nunjukin juga, ini yang besarnya ya. Jadi semuanya tuh dapat tutup. Kalau yang besar sama yang kecil itu tutupnya kaca. Belakangnya juga sama seperti ini. Ini udah 8 bulan ya, tapi masih bagus gitu. Bener-bener ya rekomen banget. Ini udah 8 bulan loh. Dalamnya juga bener-bener masih bagus banget. Ini yang besarnya, ini paling besarnya ya, ukuran 25 cm. Terus ini yang nomor 2 pancinya, ini juga bagus, saya suka banget. Ini dalamnya juga lihat ya, benar-benar masih bagus banget kondisinya, padahal udah 8 bulan. Tutupnya beda kalau yang ini ya, belakangnya juga sama. Ini pemakaian 8 bulan, ini ya saya pakai terus gitu tiap hari, semuanya tiga-tiganya itu pasti kepake gitu. Apalagi kalau ini 2 hari sekali itu saya ngerebus air. Kalau air kan memang nggak masalah ya, tapi apinya tuh besar, nggak besar banget sih, sedang gitu. Ini 2 hari sekali itu pasti saya kan ngerebus air buat bikin ocha gitu kan, simpan di kulkas. Posisinya masih bagus. Oh, ini ukurannya berapa, tunggu ya, 22 cm. Nah tadi yang kecil ukuran berapa ya, bentar ya. Kalau yang kecil 20 cm. Jadi saya hari ini seneng banget. Jadi saya bisa masaknya pakai teflon kecilnya juga lebih semangat lagi karena dapat yang baru. Sekali lagi terima kasih banyak buat perusahaan yang menyediakan jasa teflon Belvina. Jadi semata-mata kenapa saya bikin vlog ini itu saya tidak di endorse ya, saya cuma hanya mengungkapkan terima kasih banyak buat perusahaan ini ya, jasa yang sudah yang mengganti teflon baru Belvina. Saya benar-benar terima kasih banyak gitu. Ternyata respon mereka itu sangat cepat banget, dan mereka juga minta maaf juga. Sebetulnya kan ini juga kesalahan dari saya juga ya. Jadi kenapa makanya saya bikin vlog ini gitu. Masalah teflon ini siapa tahu ada juga orang Indonesia mungkin yang membeli produk yang sama. Jadi biar saling ini aja ya, saling share aja gitu kan informasi gitu kan, bahwa pemakaian teflon Belvina ini seperti itu gitu. Mungkin juga selain teflon merek ini gitu kan, dengan merek yang lain pun
juga sama ya, tidak memakai api besar. Terus tadi kalau misalnya habis masak itu langsung dikasih air. Terus menyimpan makanan misalkan diinapkan gitu kan, langsung di teflonnya gitu kan, itu juga disarankan. Terus ditumpuk juga. Terus cara mencuci juga nggak boleh pakai yang tadi aluminium itu. Kayak alat masaknya juga itu tadi udah jelasan juga ya. Kalau teflon itu kan memang mungkin semuanya juga udah tahu gitu, udah paham kalau pemakaian teflon itu kan agak sedikit riskan ya sebetulnya gitu kan. Bingung kalau misalkan pakai alat yang pakai kayu gitu, takut tergores juga gitu. Makanya selama ini saya itu kalau masak ini sih inisiatif saya sendiri ya, pakai spatula. Walaupun spatula itu yang saya pakai itu sebetulnya kayak buat bikin bolu gitu kan, bikin kue, atau kayak misalkan bikin gado-gado atau apa, bikin saus kacang buat sambal gitu ya. Nah tapi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu kan. Terus juga nggak pernah saya campur, memang itu khusus buat masak kan gitu. Itu sih ya informasi yang bisa dapat saya share gitu kan mengenai teflon gitu. Mudah-mudahan dengan vlog kali ini gitu bisa membantu mungkin teman-teman juga yang mengalami kejadian yang sama seperti saya gitu. Jadi kedepannya untuk pemakaian teflon harus benar-benar hati-hati. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum. Bye-bye.